الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kata Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habashi, kalau ada ulama meriwayatkan hadis, harus diperhatikan si perawi itu ahli ilmu hadis saja apa juga ahli ilmu batin. Itu nanti beda itu. Hadis Nabi Muhammad SAW itu siapa saja bisa membaca, tapi penafsirannya beda-beda. Aliran Wahhabiyah atau yang lebih dahsyat lagi Salafiyah atau yang di bawahnya Muhammadiyah, hadisnya dengan kita sama. Tidak beda hadisnya. Qurannya sama. Kenapa bisa beda paham? Karena beda penafsiran. Saya dulu diajari waktu mondok, ada makna lafaz, ada makna murad. Tolong dipahami betul ini. Ada makna lafzi, ada makna muradi. Itu di dalam membaca satu persatu ayat Al-Quran harus dipahami itu. Siapa-siapa yang memahami ayat-ayat Allah dengan makna lafal saja, saya jamin dia tersesat. Gak akan ketemu. Siapa-siapa yang memahami hadis-hadis Nabi Muhammad dengan makna lafaz saja, dia akan tersesat. Tidak bisa. Dan ini saya hanya bisa membahas ikhtisornya saja. Kalau ingin secara tertil, ya memang harus ngaji, harus mondok. Satu persatu dibahas, perawinya siapa, derajat hadisnya apa. Menurut Sadul Imam penafsiran hadis ini bagaimana, menurut Sayyid Muhammad bagaimana, menurut Buya bagaimana, panjang urusannya itu. Panjang. Tapi saya beri Anda kunci yang akan membuat Anda selamat. Anda membaca Quran, membaca hadis, membaca kitab, saya jamin Anda selamat. Apa? Ingat-ingat kata guru apa. Selesai sudah. Udah itu. Kunci orang bisa selamat itu apa kata guru saya. Jadi begitu Anda ketemu ada pendapat tersebar kemana-mana, ini ngomong begini, ini ngomong begini, oh bingung kepala kita. Kita bukan ulama, kita ini thalabatul ilm, jauh, belum. Saya jujur bukan tawadhu'an, tapi asli saya bukan ulama, masih thalabatul ilm. Caranya biar selamat bagaimana? Apa kata guru kita? Itu kalau Anda punya guru yang jami' bainal ilmi zahir wal ilmi batin. Kalau tidak bagaimana? Kita hidup di Indonesia. Indonesia ilmunya ada isnad. Semua pemahaman ilmu orang Indonesia kembalinya ke Wali Songo. Wali Songo turun kepada ulama-ulama NU yang didirikan oleh ulama-ulama benar dan hak dari zaman Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri. Itu ulama betul itu. Jami' bainal ilm wal wilayah. Atasnya lagi Syekhana Khalil Bangkalan. Coba cari. Ini kira-kira kalau Kiai Khalil hidup ngomong gimana ya? Jangan sok pinter ente. Jangan sok pinter. Ini kira-kira kalau Kiai Hasyim hidup ngomong bagaimana ini tentang ini?
Bagi kita yang isnad kita kembali kepada Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Faqih, beliau mengambil pemahaman ilmu dari Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau mengambil pemahaman ilmu dari Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang akan saya baca ini. Wa qad balaghna fil ahaditsil masyhurah أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر قال يا جابر قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت itu artinya banyak, bukan satu, dipahami itu. Waqad ta'addadat, bukan satu riwayat, banyak. Ar-riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujuda wa ashrafuhum mauluda. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Jadi ketika, saya pakai bahasa ketika karena harus pakai bahasa ketika, nggak ada bahasa lagi sudah. Padahal Allah la yataqayyadu bil waqt. Ketika Allah Ta'ala mawjud, la awwala lahu, wa la akhira lahu, wa la makana lahu, wa la jihata lahu, wa la huwa fi jihah. Sendirian bimakna Allah Ta'ala wujud tanpa bentuk, tanpa arah, nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya, tidak butuh teman, tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi, tidak butuh apa-apa. Wahdahu la syarikalah. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaq khalqa fa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Kenapa Allah menciptakan makhluk? Ya kepingin, iradah, itu saja. Tidak ihtiyaj, tidak hajah, tidak butuh. Kemudian Allah bi iradatihil azaliyah memilih, ikhtaro. Ini penting, ini tolong dipahami betul biar tidak kesasar paham-paham Anda. Siapapun yang mendengar suara saya, dimanapun Anda berada, pahami ini. Allah Ta'ala memang memilih. Memilihnya kapan? Azali. Kalau kita memilih
didahului tidak memilih, nggak ada keinginan dulu, baru muncul keinginan. Enggak, Allah enggak. Sudah azali. Memang Allah memilih Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi awalul khalqi, makhluk pertama. Ini belum ada malaikat, belum ada apa-apa, arah belum ada. Jadi kalau Anda tanya kapan Allah Ta'ala menciptakan arah, ya berbarengan dengan wujudnya Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad itu khalq, ciptaan, otomatis begitu wujud ada arah. Belum ada apa-apa ini. Malaikat Jibril belum ada, alaihissalam. Al-malaikatul kiram, alaihissalam belum ada. Anbiya belum ada, Rasul belum ada. Ini makanya ahlu tariqah itu kadang sampai lep, tidak ingat apa-apa karena merenung tenggelam. Coba ditasawurkan, Allah Nur Muhammad, Allah la makana wala jihata, tidak ada arah, tidak ada bentuk, mewujud. Khalaqal khalqa, ada ini aja loh, hanya ada ini loh, hanya ada Nur Muhammad. Jangan main-main sama Nur Muhammad, kualat nanti, bahaya ini. Orang kurang ajar sama wali aja kualat, apalagi kurang ajar. Saya Sayyid cucu Nabi, saya takut kalau sudah urusan Nur Muhammad. Hati-hati, bahaya ini, jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana. An-Nur Muhammad ini menjadi asal. Menjadi asal pokok dari segalanya. Allah menciptakan malaikat min nuri, menciptakan anbiya min nuri, rusul min nuri. Ini yang ada hubungan dengan kita-kita ini. Keimanan kita itu ittisal min Nur Muhammad. Semua sudah. Semua. Ada asal. Asal. Ya awal dicipta juga menjadi asal. Kalau saya suka meringkas begini, biar gak panjang-panjang pembahasan. Ciptaan yang diciptakan Allah dalam bentuk apapun, di zaman manapun, kalau itu disebut baik, pasti ittisal dengan Nur Muhammad. Terserah mau malaikat, nabi, rasul, wali, orang soleh, ahli tahajud, orang sahih. Anda senang ada orang, ini orang kok baik banget ya, dermawan, khair. Duitnya itu lemes, lancar keluarnya. Inti gak kelihatan, itu ada hubungan dengan Nur Muhammad. Tidak ada Nur Muhammad, gak ada watak begini. Ada orang kok sabar betul. Mengingatkan orang kepada sabru Ayyub, diginikan gak marah, diginikan gak tersabar betul. Anda kagum, Anda tidak tahu itu ittisal dengan Nur Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Waliyul Azim, Sultanul Auliya yang sangat luar biasa, yang malam ini diniatkan haul beliau. Bisa begitu ittisal dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkas, kita harus nukil dari Diba juga, satu kalimat saja. Apa dia Diba itu? Wam tala'atis samawatu anwara. Kapan itu? Lailatu maulidi Rasulullah. Mau dalil apa lagi? Mau dalil apa lagi? Di kampung-kampung dibaca, di musola-musola dibaca. Budek kalau orang nggak ngerti. Wamtala'atis samawati anwar. Yang budek hatinya. Di masjid-masjid dibaca, di rumah-rumah dibaca. Kalau ada orang membaca wamtala'atis samawati anwar masih menduga Nur Muhammad tidak ada, saya nggak ngerti hijab apa yang ditaruh Allah di hatinya. Nggak ngerti sudah saya itu. Tidak, sudah jelas dari saya sekolah madrasah di Blimbing, di desa saya itu, kalau saya sedang ke madrasah, ibu-ibu Diba, ya ada itu kalimat itu dari dulu. Amtala'atis samawati wa anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Jelas dalilnya itu.
Kemudian ajaibu nuri Muhammad la tanqata ila yaumil qiyamah. Anda harus tahu itu. Keajaiban Nur Muhammad ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Kalau mau dicoba boleh. Anda punya penyakit apa? Silakan mencoba di kehidupan Anda masing-masing. Yang punya penyakit berat tahajud, coba sebut nama Muhammad. 100 masih malas, 500, 1000, 10.000 putus. Berubah hati. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus baca, sambungkan Anda dengan Nur Muhammad. Sehari enggak sembuh, 2 hari, 7, 40 saya berani tanda tangan sembuh. Silahkan mencoba di rumah masing-masing. La tanqata ila yaumil qiyamah. Ada orang duit sulit banget cari duit, utangnya banyak, ini kesini mentok, ini enggak bisa. Shalli ala Nabi. Sambungkan batin Anda dengan Nur Muhammad. Tapi pakai guru, pakai ijazah, 100 nggak putus, 500, 1000, terus sampai nyambung kebuka. Nabi Muhammad nggak pernah mati. Nur Muhammad tetap mawjud, ruhu Muhammad tetap mawjud, jasadu Muhammad tetap mawjud. Kita diajari guru-guru mahalul qiyamah, nanti bareng-bareng doa. Kalau saya punya keyakinan kalau doa di mahalul qiyam tidak diijabah sama Allah Ta'ala, ya besok kiamat sudah. Ini sudah pamungkas ini. Idza hadara ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau wali yang mana lagi? Ini sudah rajanya wali. Yang ketutup hati kita. Ini yang perlu diobati. Kembali masalah tadi belum selesai tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ringkas cerita dipindah Allah Ta'ala ke para nabi-nabi dulu, selesai sampai pada malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam 12 Rabiul Awal. Ini yang dinanti-nanti oleh hamba-hamba Allah yang punya mata hati. Ini Nur Muhammad nanti kalau keluar di bayi kayak apa ini? Begitu di perut Sayyidah Aminah aja kan sudah berubah menjadi ahli kasyaf itu ibunya itu. Ketemu arwahul anbiya. Baca aja di Maulid ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi ini, Nabi itu gara-gara ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu punya magnet kuat. Kalau saya pernah dibilangi sama sebagian guru saya itu, saya waktu itu bilang, saya pingin kalau Maulid itu dihadiri wali-wali. Kata guru saya itu, kalau Rasulullah sudah hadir, wali mana yang gak ikut datang? Ya kalau Nabi Muhammad ini gurunya wali, Syekhul Awliya wa Sayyidul Awliya sudah hadir, ya masa murid-muridnya gak pada datang, ya gak mungkin. Itu Nur Muhammad waktu di perut Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha menarik datangnya arwahul anbiya, menarik datangnya arwah ibu-ibu yang suci, ibu-ibu zaman dulu yang suci-suci ikut datang, para bidadari datang. Ini tarikan dari Nur ini. Nah, begitu lahir. Itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memancar kemana-mana. Gimana sih? Wamtala'atis samawatu anwar. Memancar kemana-mana. Alas? Sudah jadi orang ini kan? Jadi bayi. Allahumma shalli alaihi wasallam barakatuh. Saya mau tanya, wanginya Nabi Muhammad itu muncul mulai kapan coba? Mulai bayi. Masa beliau sempat usia 40 baru muncul wangi? Lah ya enggak. Keringatnya Nabi Muhammad wangi mulai kapan? Mulai bayi. Makanya Buya dulu, saya punya guru di sini tuh sering nasihati saya, ilmu itu obat.
Kalau saya ngeluh gini-gini, ilmu itu obat. Yang sering beliau bawa itu makalahnya Imam Syafi'i itu. La khaira fi man la yuhibbul ilma. Itu selalu diulang-ulang sama beliau. Enggak kira bisa baik kalau orang tidak senang ilmu. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Termasuk ilmu tentang Nur Muhammad. Pelajari dong. Bayi Muhammad waktu umur setahun bagaimana. Baru keluar bagaimana. 2, 3, 4, 40. Waktu beliau wafat. Setelah masuk di barzah. Semua dipelajari, nggak habis-habis itu. Kenapa ada orang salah paham tentang Nabi Muhammad? Karena bodoh, nggak ada lagi sudah. Karena jahil. Jahil ada dua, ada jahil yang bisa diobati, jahil yang merasa jahil, ada jahil yang tidak bisa diobati, jahil yang merasa alim. Ada wa'ala. Jadi itu bayi Nabi Muhammad wangi. Ini saya mau bahas wangi dulu, yang lain-lain nanti kapan ketemu lagi di majelis lain supaya Pak Ahmad mengingatkan. Saya ingin bahas satu-satu biar orang paham. Biar paham Nabi. Allahumma salli wa sallam barak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita bahas wangi dulu ya. Ini wanginya Rasulullah SAW ini turun kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wangi. Keringatnya juga wangi itu. Idza aqbalat, kalau datang wangi itu. Turun ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini wangi juga, masih ada ini. Kok di kitab nggak ada? Itu omongan begini nih yang bukan kok di kitab nggak ada. Inti nggak baca kitabnya karena inti bodoh gitu loh. Kitab itu banyak. Inti bahlul, nggak ngerti, tidak mau belajar. Anda menyangka ilmu yang Anda pelajari di tempat Anda belajar saja. Ilmu itu luas. Al-Imam Malik ketika raja waktu itu punya kehendak mau menggantung kitab beliau Al-Muwatta di Ka'bah dan melarang mazhab-mazhab lain, kitab-kitab hadis lain, kata Imam Malik, la jangan. Intasyaratil ahadits fil aqtar wa intasyara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Sahabat Nabi banyak, ilmu sudah kemana-mana. Artinya apa? Ilmu itu ingin dipelajari semua mustahil. Ghayah la tudrak, enggak mungkin. Maknanya apa? Semakin ente rajin, semakin ente bodoh. Bukan semakin ente pintar. Ente pintar sebagian kecil saja itu. 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah, ini sudah. Ini yang belum banyak ini. Banyak. Karena itu kita harus niat ngaji, niat mondok, niat belajar seumur hidup. Dari mana belajar? Dari mana saja, yang penting isnadnya jelas. Ambil ilmu dari mana saja, yang penting isnadnya jelas. Saya mengambil pemahaman ini dari fulan, kelihatan kan? Kalau saya selalu lihat siapa sih gurunya, Sayyid Muhammad Maliki, khalas, aman ini. Ini coba siapa gurunya fulan, udah aman. Lihat aja isnadnya. Apa tadi? Masalah wangi ya. Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain masih wangi, masih ada ini wangi ini. Kemudian turun ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih ada wangi ini. Masih kalau datang bau wangi itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak siapa? Sayyidina Muhammad Al-Baqir, masih ada. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak Sayyidina Ja'far As-Shadiq, masih ada. Ali Al-Uraidi itu bin siapa? Yang di Madinah itu. Itu terakhir itu. Terakhir wangi itu di zaman Sayyidina Ali Al-Uraidi yang makamnya di desa Uraid di Madinah. Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Karena masa itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terzalimi, banyak yang diuber-uber, banyak yang dibunuh segala macam lah. Akhirnya kalau muncul bau wangi, orang tahu, cucu Nabi nih, habis, serem zaman itu. Akhirnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq ngangkat tangan, doa, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tutup kewangian ini dari keturunan saya. Jadi terakhir yang masih bau wangi itu Sayyidina Ali Al-Uraidi. Saya masih dapetin ke makamnya itu.
Itu tanah tidak bisa menutup wanginya Sayyidina Ali Al-Hurairi. Keluar. Kita dulu kalau ziarah itu ada lubang kecil, mungkin di sini ada orang tua-tua yang pernah ziarah. Itu kalau hidung kita taruh, serong, bau. Itu wanginya Sayyidina Ali Al-Hurairi. Sekarang udah nggak ada, udah ditutup makamnya. Adiknya Sayyidina Ali Al-Hurairi sudah tidak kecium oleh hidung yang ahlul maksiyah. Jangan keliru lah. Kalau hidung yang wali-wali masih. Tapi ini kenyataan ya, ini kenyataan. Selain hidung para aulia yang bisa mencium bau wangi Habib-Habib, Sayyid-Sayyid itu. Tapi ini pemahaman ente ambil boleh, enggak boleh yang saya mau ngomong ya. Ente ambil boleh, tidak boleh. Sebab sumbernya dari cerita, dari mulut ke mulut. Saya ulangi lagi, ini saya mau cerita, ini bukan dari kitab, bukan dari guru, ini dari mulut ke mulut. Masih ingat peristiwa di Kalimantan itu? Pembantaian apa itu? Bukan Sampang kan Madura. Di Dayak itu loh. Ya. Itu habis pemenggalan kepala itu saya kebetulan saja, saya sama Habib Syekh ke sana. Kebetulan ada undangan Khatam Bukhari. Jadi saya tahu betul riwayat itu. Itu Panglima Burung itu pimpinan Dayak. Saya nggak akan bahas pembunuhan pembantaian, yang saya bahas tentang wangi ini. Diturunkan pasukan Dayak itu. Itu kalau ada mobil angkot, stop. Orang Dayak nih, ya pakai pakaian Dayak, buka jendela. Nyium kayak anjing itu lah. Saya nggak bilang Dayak anjing loh, ini ceritanya begitu, dicium ya. Nah, itu kalau bau Madura bisa tahu dia. Langsung, potong kepalanya. Ditanya katanya bau sapi. Ini ada orang Madura nggak nih? Ada Madura nggak di sini? Jangan ngamuk sama saya. Ini cerita ini dari mulut ke mulut waktu saya di Kalimantan. Tapi betul ceritanya begitu. Ada satu Habib di situ dipegang tangannya, dicium ini bau wangi dia, nggak jadi dipotong. Ya kan ajaib itu. Saya dengar cerita ajib. Ini Dayak memang ahli tirakat, tapi bukan orang Islam bisa nyium bau wanginya Fatimahuz Zahra. Ini ada umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa nyium baunya Siti Fatimah, nggak bisa nyium baunya Habib. Malah Nabi Muhammad dibilang titik-titik. Saya nggak tega mau ngomong, terlalu kurang ajar itu. Cari aja di YouTube ngomong apa dia itu. Ya Allah, kok kalah sama orang Dayak? Orang Dayak tahu kok wangi ini apa ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Khitaman penutup urusan wangi ini, saya ziarah ke tempat satu orang saleh min talamid Syekhina al-Imam Al-Hafadh Al-Musnid Al-Qutub Habib Abdullah bin Faqih. Ini orangnya juga masih ada, tapi nggak mau disebut namanya. Beliau lebih senang mastur. Itu kalau maulid, senang ngumpulin Habib-Habib. Biar yang kecil-kecil dikumpulin itu. Nanti katanya kadang-kadang, nggak terus ya. Kadang-kadang katanya. Di tengah-tengah maulid itu, serang bau wanginya Fatimahuz Zahra muncul katanya. Berarti tidak hilang, ditutup. Karena mustajabnya doa Sayyiduna Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan terpengaruh ucapan yang mengandung pemahaman yang mengkafirkan kalau diniati. Itu bahaya loh, ngomong Rasulullah seperti itu. Kalau niat istihza kafir, baca jadi sulam juga ada itu. Usahara ismahu itu sudah murtad kalau niat. Kalau tidak niat ya sesat, dosa besar, wajib disuruh taubat. Kalau punya guru ya gurunya harus menyadarkan dan lain-lain. Tapi saya nggak ngurusi orang itu, sudah banyak yang ngurusin. Yang saya khawatir itu orang-orang yang mendengar pemahaman dia diucapkan terbawa. Gitu. Itu aja yang saya khawatir itu. Hati-hati. Kita ini bakal mati. Kita juga akan ditanya tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawat, bahaya besar kalau tidak kenal Nabi Muhammad di alam barzah. Insyaallah saya sudah niat
Sebetulnya sudah lama saya ingin membahas satu ini tadi masalah wangi ya. Ketemu lagi masalah apa kita bahas. Soalnya zaman saya dulu masih keliling ceramah itu ada satu penceramah Fulan bin Fulan di kota Fulani mendekati saya habis saya ceramah, bisik-bisik dia ngomong, "Loh memang Nabi Muhammad itu nikah gak syahwat?" Kaget saya, ya Allah. Ini Ustadz lumayan terkenal, kalau di kotanya terkenal. Kok bisa nggak paham itu loh? Walisa hubbut tibi wan nikahi la li jam'il qalbi wal islahi. Kok nggak ngerti gitu. Buat saya wala fakhr, ini pemahaman dari kecil saya sudah paham. Ya masa Nabi Muhammad kayak kita lihat perempuan cantik kepingin nih. Enggak, ya bukan Nabi namanya itu. Ya enggak ada. Nabi Muhammad SAW itu mulai bayi sudah Nabi. Malaikat yang tidak terlibat syahwat, tidak terlibat maksiat, tidak terlibat dosa, gurunya siapa? Nur Muhammad. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Kalau malaikat aja bersih dari syahwat ya apalagi gurunya. Pemahaman itu saja masih belum ada, itu kan bahaya itu. Malah Syekhuna sama Hadir Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah ditanya tentang masalah ini, itu rekamannya juga masih ada, tentang hukumnya orang yang i'tiqad bahwa Nabi Muhammad SAW kawin karena ikut syahwat. Kata yang mulia dulu hukumnya murtad. Bahaya loh. Jangan gara-gara Rasulullah SAW istrinya 9 terus nyangka, wah berarti Nabi syahwat. Yang menjengkelkan lagi orang yang doyan kawin bilangnya ikut sunnah Nabi. Bukan. Ente ikut pistol ente, bukan ikut Nabi tuh. Kalau Nabi itu nikah 2, 3, 4, nunggu amr. Ketika Sayyidina Jibril membawa surah Sayyidah Aisyah, terkenal itu cerita di kitab-kitab itu. Apa jawab Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril? Iyakun min imdillah yumdihi. Kalau Allah yang mau ya khair, kalau anda. Gak ada itu Nabi Muhammad ikut syahwat. Ingat-ingat pemahaman itu. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW 1 detik pun menikah karena ikut syahwat. Tidak pernah 1 detik pun beliau melihat istri beliau karena ittiba'u syahwat. Enggak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tadi sampai mana bacanya itu? Bacanya sampai mana tadi? Hah? Apa? Teruskan. قد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله
وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshurna fahatir ridwani alaihi wa middana bil asrar allati awda'taha ladayhi. Wa kana radiyallahu anhu la yajlisu adh-dhubabu ala thiyabihi wirathatan lahu min jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu fi dhalik faqala ayyu shay'in ya'malu adh-dhubabu 'indi wa laysa 'indi min libsid dunya wa 'asalil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu, dan telah berada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, la yajlisu dzubab, tidak duduk atau tidak menempel az-dzubab lalat ala thiyabihi, kepada pakaiannya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, wirasatan lahu, karena warisan baginya, min jaddihi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja lalat tidak bisa menempel di badan beliau. Padahal sudah turun ke berapa itu Sayyidi Syekh itu? Sekian puluh kan itu. Nah, berasal dari mana ini warisan? Dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad mulai bayi wangi, mulai bayi bersih, mulai bayi tidak pernah disentuh lalat. Diingat-ingat itu, cucunya saja seperti itu, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sebarkan ini dalil kemana-mana ya. Wamtala'atis samawatu anwara, itu cukup buat membantah. Walam tazal ummuhu tar'anwan min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlih, falamma ishtadda bihi at-talab بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرا واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المهبب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وولي أنت مصباح الصدور البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا لله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوما نشوري من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا رسول الله أهلا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله جينا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. Kita bersama-sama mengenang Syekhana al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Habib al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih. Mudah-mudahan saya dimaafkan beliau. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan beliau, mendapat ridha beliau, tidak usul adab kepada beliau, mengerti ketinggian maqam beliau, sopan santun kepada Ustadzul Imam, menyebarkan ilmu-ilmu Ustadzul Imam, menjaga perasaan Ustadzul Imam. Di alam dunia kita dikumpulkan beliau, dimaafkan beliau, diridhai beliau, dilihat beliau, majelis kita dihadiri beliau. Mudah-mudahan majelis kita dihadiri Syekhana al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutub Habib Abdullah bin Faqih. Mudah-mudahan saya, kakak-kakak saya Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Syarifah Muhani, Syarifah Khadijah dijadikan anak-anak yang berbakti kepada beliau, menyenangkan hati beliau di alam langgeng, menjadi qurrat ain, pendingin mata beliau. Beliau tersenyum memandang kita ketika kita membaca Maulidur Rasulillah. Mudah-mudahan beliau tersenyum melihat kita berdiri menghormati Rasulullah. Mudah-mudahan beliau ridha kita memperjuangkan azamatu Rasulillah. Murid-murid Habib Abdullah bin Faqih memperjuangkan azamatun Nabi Muhammad. Mudah-mudahan beliau ridha. Ya Syekhana al-Qutub qum, ya Syekhana al-Qutub qum, ahdhar karamah ta'um, ishfa biha man sagum, ishfa biha man sagum, wa nukfa dhal mudhin, wa nukfa dhal mudhin. Mudah-mudahan al-Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih memaafkan kesalahan-kesalahan saya, kesalahan-kesalahan kita. Kita dijaga dari su'ul adab, dari su'ul adab, dari su'ul adab kepada al-Imamain, dijaga dari su'ul adab kepada al-Imamain, dijaga dari su'ul adab, su'ul adab, su'ul adab, su'ul adab dari al-Imamain. Khitaman, sebagai penutup, kita buka hati kita, akui dosa-dosa kita. Kita minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membacakan istighfar untuk kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau membacakan istighfar untuk kita, mau memintakan ampun dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari majelis ini dosa-dosa kita telah bersih. Hati-hati kita menjadi hati-hati yang baik, hati-hati yang dekat kepada Allah, hati-hati yang dekat kepada Rasulullah, hati-hati yang cinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tersambung dengan Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa tersambung dengan Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita tersambung dengan Nur Muhammad. Wa dzurriyyati الشريف الزهراء الشريف فاطمة الشريف أم كلثوم والولد محمد وذريتي جميعا وتلاميذ الصادقين وما أحبني بالصدق ومن ساعدني بصدق وجميع تلاميذ الإمامين جميع من حضر هذا المجلس جميع من حضر هذا المجلس وجميع من حضر هذا المجلس جميع أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. Kita doakan umat Nabi Muhammad tersambung dengan Nur Muhammad, tersambung dengan Nur Muhammad, tersambung dengan Nur Muhammad fil masyariq wal magharib, di kota manapun, di desa manapun, di negara manapun, tersambung dengan Nur Muhammad sehingga lisannya menjadi lisan yang beradab, lisannya menjadi lisan yang beradab, lisannya menjadi lisan yang beradab, tidak kurang ajar dengan Nabi Muhammad, tidak su'ul adab dengan Nabi Muhammad, tidak kurang ajar dengan Nabi Muhammad,
tidak suul adab dengan Nabi Muhammad, yang menyebabkan orang bisa suul adab karena terputus hubungannya dari Nur Muhammad. Jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Azimu qadra nabiyikum Muhammad. Utamakan di dalam hati bahwa a'zamul khalq adalah Muhammad. Ashraful khalaiq maulana Muhammad. Ahabbul ahbab maulana Muhammad. Ashraful khalq maulana Muhammad. Tidak ada wewangian yang lebih dari wangi Nabi Muhammad. Tidak ada wewangian yang lebih wangi dari wangi Nabi Muhammad. Tidak ada ilmu yang lebih lezat dari ilmu Muhammad. Tidak ada pemahaman yang lebih bersih dari pemahaman Muhammad. Tidak ada ajaran yang lebih lincah memasuki hati lebih dari ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada nur yang lebih anwa dari nur Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita juga minta kepada Allah agar keturunan kita yang tidak hadir di majelis ini diberi hidayah oleh Allah. Yang laki dijadikan anak-anak yang saleh, yang perempuan dijadikan salihah, ibu-ibu yang tidak hadir di majelis ini dijadikan ibu-ibu yang baik, yang berbakti kepada suaminya. Suami dijadikan suami yang baik, yang berbakti kepada istrinya, berbakti kepada anak-anaknya, menjaga salat anaknya, menjaga salat istrinya, menjadi suami yang saleh, mencari nafkah buat istrinya. Untuk apa? Untuk menyebabkan hati Nabi Muhammad ridha, menyebabkan hati Nabi Muhammad ridha. Kalau engkau beri makan istrimu, Nabi Muhammad ridha. Kalau engkau jaga salat anakmu, Nabi Muhammad ridha. Kalau engkau ajari anakmu tahajud, Rasulullah tersenyum. Kalau engkau ajari keluargamu salawat ala Nabi, salawat ala Nabi, salawat ala Nabi, akan menjadi pendingin dari hati Nabi Muhammad, menjadi bard, menjadi dingin, menjadi tenang hati Rasulullah apabila di rumah-rumah umatnya membaca salawat ala Nabi, apabila di majlis-majlis umatnya membaca maulidun Nabi Muhammad, apabila umatnya tidak suul adab, tahu azamatu Rasulullah, tahu azamatu qadri Rasulullah, tahu azamatu jahi indallah. Apabila Nabi ridha, engkau akan diberi rezeki mimpi Rasulullah. Apabila Nabi senang, engkau akan diberi rezeki mimpi Rasulullah. Engkau akan diberi mimpi Rasulullah. Menjadi kunci anda untuk husnul khatimah, menjadi kunci anda untuk husnul khatimah, menjadi kunci anda untuk husnul khatimah. Bijahi Sayyidina Maulana Muhammad. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، اللهم هذا الدعاء منك الإجابة. وهذا الجهد مني وعليك التكلان، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، وهذا الجهد مني وعليك التكلان. Saya mohon kepadamu ya Allah dengan hati yang paling dalam. Kami akui kami miskin, kami fukara, kami masakin, kami mudhnibin, kami ahli dosa, kami perbuatan kami nista. Pagi kami maksiat kepadamu, siang kami maksiat kepadamu, sore kami berdosa kepadamu, malam kami menghayalkan dosa-dosa yang menyebabkan hati Nabi-Mu menangis. Tapi kami ada husnudzan kepadamu ya Allah, husnudzan kepadamu ya Allah, husnudzan kepadamu ya Allah. Jadikan saya orang saleh, keturunan saya saleh, murid-murid saya saleh, semua yang hadir saleh. Jadikan kami salihin, hidup menjadi orang saleh, niat kami niat orang saleh, hidup kami hidup orang saleh, ilmu kami ilmu orang saleh, sehingga kami meninggal dalam keadaan meninggalnya orang saleh. بجاه النبي محمد، بجاه حبيبك محمد، بجاه شفيعك محمد، بجاه قرة عيننا محمد. اللهم يا الله لا ترد على السؤال،
لا ترد على سؤال، لا ترد على سؤال، لا ترد على سؤال. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أنزل الإجابة، ارزق الإجابة، أجب دعوتنا يا الله، أجب دعوتنا يا الله، أجب دعوتنا يا الله. بلغ مقاصدنا يا الله، بلغ مقاصدنا يا الله. أصلح الأمة، أصلح الأمة، أصلح الأمة، أصلح أمة محمد، أصلح أمة حبيبك محمد، أصلح أمة نبيك محمد. أصلح علماءهم، أصلح علماءهم، أصلح خطباءهم، أصلح خطباءهم. علم طلابهم، ارزق فقراءهم، ارزق مساكينهم. وانظر إلى ذرية حبيبك محمد، وانظر إلى ذرية حبيبك محمد. أصلح أحوالهم، اجعلهم خلفاء آبائهم، اجعلهم خلفاء آبائهم. يا الله يا رباه يا غوثاه يا غاية رغبته. يا الله يا رباه يا غوثاه يا غاية رغبته. بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Jadikan kami orang-orang yang cinta kepada aulia, ahli ziarah kubur aulia, menjadi khuddamul aulia, percaya kepada aulia, ahli istimdad kepada aulia, ahli manaqib Syekh Abdul Qadir, ahli salawat Sayyidi Ahmad Al-Balawi, ahli maulid Habib Ali Habsyi, mencintai wali-walimu, mencintai wali-walimu ya Allah, mencintai wali-walimu ya Allah. Ahli hal, ahli ziarah, ahli hal, ahli ziarah. Keturunan kami jadikan orang ahli mahabbah bika ya Allah, wa bi nabiyika ya Allah, wa bi awliyaika ya Allah, wa bi Qur'anika ya Allah, wa bi hadithi nabiyika ya Allah, wa bi kutubi awliyaika ya Allah. Penuhi hati kami dengan anwarul aulia, dengan asrarul aulia, dengan anwarul aulia, dengan asrarul aulia, sehingga kami tersambung dengan wali-walimu, terutama kami tersambung dengan Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, tersambung dengan Syekhul Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, tersambung dengan Sunan Gunung Jati, tersambung dengan Wali Songo, tersambung dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tersambung dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi, tersambung dengan Habib Husain Luar Batang, tersambung dengan Jami'ul Awliya wa Jami'ul Anbiya wa Jami'ul Mursalin wa Jami'ul Malaikah. Kami mati terjaga dari su'ul adab denganmu, su'ul adab dengan nabimu, su'ul adab dengan walimu, su'ul adab dengan Qur'anmu, su'ul adab dengan hadratu Rasulullah. Terjaga dari su'ul adab dengan hadratu Rasulullah. Ada kami jangan sampai su'ul adab dengan Nabi Muhammad. Cucu-cucu kami jangan sampai su'ul adab dengan Nabi Muhammad. Apabila kami mati, kami tidak bisa mengawasi mereka. Antal mushtaka ya Allah. Undur ilaihim, undur ila auladina ba'da al-mamat, undur ila auladina wa ahbadina ba'da mautina, undur ila talabilina ba'da mautina. Ihdihim, اهدهم وفقهم، أصلح أسرارهم، أصلح قلوبهم، اجعلهم أولياءك، اجعلهم أولياءك، اجعلهم أولياءك يا الله. يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، سهل ولا تصعب، سهل ولا تصعب، سهل ولا تصعب. بجاه سيدنا مولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل
محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد رب فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Salawat Nariyah dari 11, Nisful Lail 113. Nisful Lail menurut ahli aurat itu 8:30 sudah bisa itu Nisful Lail untuk wirid ya, bukan untuk tahajud, untuk wirid. Terus 8:30 sudah boleh, 113 itu cuma 30 menit. Yang sudah insya Allah yang kesulitan urusan rezeki akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Saya yang ngasih ijazah saya itu isnadnya selain yang dari yang mulia ya, isnadnya sambung ke itu Batu Ampar itu, makam keramat Batu Ampar itu, baca di Batu Ampar pulang kebuka, padahal asalnya hutangnya menurut cerita beliau sampai ratusan juta, bukan puluhan lagi. Memang bukan bruk dapat duit, enggak, kebuka jalan menemukan futuh pekerjaan sehingga terbayar hutangnya. Mujarab itu kalau urusan hutang piutang, urusan rezeki itu salawat nariyah Masya Allah. Asal rutin. Sholat 11 dicampur sama Fatihah 11, ayat kursi 11. Kalau nggak kuat ya nariyahnya aja diambil 11. Yang penting nisful lail, kalau tidak bisa ya 8:30, 113.
wala fakhr. Ini tidak pernah saya tinggal. Silahkan yang ingin mengambil ijazah, insyaallah bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki Anda akan terbuka. Ya, duit butuh, dapat harus, cinta jangan. Cinta ke Nabi aja. Tapi duit harus. Iya, 4. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.